teman-teman, di video kali ini aku membahas tentang peran antioksidan pada diabetes mellitus. Mungkin kita sering dengar kalau diabetes itu penyakit gula, tapi ternyata masalahnya bukan cuma gula darah yang tinggi, ada juga yang namanya radikal bebas dan stres oksidatif yang bisa bikin kondisi diabetes makin parah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus atau diabetes adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Karena tubuh kita kekurangan insulin atau insulin ada, tapi dia nggak bisa bekerja dengan baik. Padahal insulin itu tugasnya membantu gula masuk ke dalam sel supaya bisa dipakai jadi energi. Nah, kalau gula darah terus tinggi dalam waktu lama-kelamaan dia bisa muncul komplikasi, misalnya gangguan ginjal, mata, saraf, sampai penyakit jantung. Nah, salah satu penyebab kenapa komplikasi itu bisa terjadi karena adanya stres oksidatif. Nah, yang masuk kedua, gimana gula darah tinggi bisa bikin radikal bebas? Sekarang kita bahas stres oksidatif. Sederhananya, stres oksidatif itu kondisi ketika jumlah radikal bebas di dalam tubuh jauh lebih banyak daripada antioksidan yang bisa melawannya. Radikal bebas atau ROS itu molekul yang nggak stabil. Karena nggak stabil, dia bakal menyolong elektron dari sel-sel tubuh supaya dia jadi stabil. Nah, proses ini yang akhirnya bikin sel jadi rusak. Pada penderita diabetes, kadar gula yang tinggi bikin tubuh menghasilkan radikal bebas lebih banyak. Soalnya, glukosa yang berlebihan diproses terus di dalam sel, terutama di mitokondria, sampai akhirnya menghasilkan ROS dalam jumlah banyak. Selain itu, gula darah yang tinggi juga bisa memicu proses lain yang akhirnya ikut menambah pembentukan radikal bebas. Jadi, makin tinggi gula darah, biasanya makin banyak juga radikal bebas yang terbentuk. Dan kita masuk ke poin yang ketiga. Terus, radikal bebas merusaknya gimana? Nah, kalau radikal bebas udah terlalu banyak, dia mulai menyerang sel-sel tubuh. Yang pertama kena biasanya adalah sel beta pankreas, yaitu sel yang bertugas menghasilkan insulin. Masalahnya, sel beta pankreas punya pertahanan antioksidan yang rendah, jadi dia gampang banget rusak kalau diserang radikal bebas. Kalau sel beta rusak, produksi insulin jadi berkurang. Akibatnya, gula darah makin susah turun. Selain itu, radikal bebas juga bikin tubuh jadi makin kebal terhadap insulin atau yang disebut resistensi insulin. Jadi, walaupun insulin masih ada, sel-sel tubuh tetap susah menerima gula dari darah. Nggak cuma itu, radikal bebas juga bisa merusak lemak, protein, bahkan DNA. Lama-kelamaan muncul peradangan dan akhirnya meningkatkan resiko komplikasi diabetes, seperti gangguan mata, ginjal, saraf, dan penyakit jantung. Makanya, stres oksidatif dianggap sebagai salah satu penyebab utama kenapa diabetes bisa semakin menjadi parah. Nah, yang keempat, di sini peran antioksidan. Untungnya tubuh kita punya pelindung, yaitu antioksidan. Antioksidan itu zat yang bisa menetralkan radikal bebas sebelum mereka merusak sel. Caranya gampang. Antioksidan memberikan elektron ke radikal bebas sehingga radikal bebas jadi stabil dan gak menyerang sel lagi. Tubuh sebenarnya sudah punya antioksidan sendiri. Misalnya superokside, glutein proksidase. Tapi pada penderita diabetes, jumlah radikal bebas seringkali terlalu banyak. Jadi antioksidan alami tubuh aja gak cukup. Makanya, kita juga butuh antioksidan dari makanan. Dengan adanya antioksidan, kerusakan sel bisa dikurangi. Peradangan menurun, sel beta pankreas lebih terlindung, dan kerja insulin juga bisa jadi lebih baik.
Tapi perlu kita ingat ya, antioksidan bukan obat yang bisa menyembuhkan diabetes. Dia cuma membantu mengurangi dampak buruk dari radikal bebas tadi. Kita masuk ke poin yang kelima, antioksidan bisa didapat dari mana aja sih? Nah, antioksidan banyak banget ada di makanan kita sehari-hari. Contohnya, vitamin C yang ada di jeruk, jambu biji, kiwi, dan stroberi. Lalu ada vitamin E yang bisa dapat dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Terus ada beta karoten dari wortel dan labu. Kalau suka minum teh hijau atau makan buah-buahan berwarna, di situ juga banyak kandungan flavonoid dan polifenol yang termasuk antioksidan. Selain itu, ada juga kurkumin dari kunyit dan resveratrol dari anggur yang sudah cukup banyak diteliti manfaatnya. Beberapa penelitian menunjukkan kalau pola makan yang kaya antioksidan bisa membantu kita mengurangi stres oksidatif, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mendukung kontrol gula darah. Tapi kalau mau konsumsi suplemen antioksidan, sebaiknya tetap konsultasi dulu ke dokter atau ke tenaga kesehatan. Nah, kita masuk ke 6, yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, diabetes bukan cuma soal gula darah yang tinggi. Gula darah yang tinggi juga bisa memicu terbentuknya radikal bebas yang akhirnya merusak sel-sel tubuh. Nah, antioksidan berperan penting untuk membantu melawan radikal bebas itu, sehingga bisa mengurangi kerusakan sel dan menurunkan resiko komplikasi diabetes. Tapi yang paling penting tetap menjaga pola makan, rutin olahraga, minum obat sesuai aturan dokter, dan juga memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Semoga penjelasan ini gampang dipahami ya teman-teman. Terima kasih.